Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak. Kali ini kita akan lagi-lagi membahas materi bahasa yang tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Jadi materi kita kali ini menyambung materi sebelumnya tentang kalimat efektif. Jadi memang kalimat efektif ini banyak poin-poinnya, ya. Kalau yang sebelumnya kita sempat membahas kalimat efektif yang berfokus pada fungsi sintaksisnya, mencari subjek predikat. Nah, sekarang kalimat efektif yang tersaji tentang logis dan tidak ambigu. Nah, kira-kira sadar nggak kita bahwa kalimat yang kita gunakan itu logis nggak sih? Ambigu nggak sih? Nah, apa pentingnya? Jangan sampai ketika kita bicara, ternyata kalimat yang kita ucapkan nggak logis, nggak masuk akal. Kemudian ambigu, bermakna ganda. Nah, bahayanya hal ini bisa membuat komunikasi kita tentunya tidak berjalan dengan lancar. Atau lebih parahnya bisa menyebabkan miskomunikasi terhadap mitra bicara kita. Jadi jangan sampai komunikasi kita diterima tidak baik oleh mitra bicara kita. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar kalimat efektif. Nah, kita mulai. Jadi, Bapak sudah sajikan beberapa kalimat, ada 6 kalimat. Jadi fokusnya hari ini kita ke logis nggak sih apa yang ada di papan tulis ini. Kemudian ambigu nggak sih kalimat-kalimatnya? Nah, disebut logis itu masuk akal. Disebut ambigu itu tidak bermakna ganda ya. Jadi jangan sampai ambigu. Kalau ambigu berarti bermakna ganda. Ya, karena kalau bermakna ganda otomatis orang akan bingung nanti. Maksudnya apa nih? Nah, jadi hindari menggunakan kalimat atau tuturan yang bermakna ganda. Baik, sebagai awalan sudah Bapak siapkan ada 6 kalimat. Kalimat ini mungkin sering kalian dengar atau pernah kalian dengar atau nggak asing lah ya di telinga kita. Sempat juga muncul di tempat-tempat umum mungkin. Kalian pilih kalimat mana yang menurut kalian logis dan tidak ambigu. Bapak beri waktu nggak lama-lama ya, 15 detik dari sekarang. Silakan. Dibaca dulu, Bapak pandu. Kalimat pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Ini sering digunakan oleh MC biasanya ya. Kemudian yang kedua, yang membawa HP harap dimatikan. Ini pun sama. Tidak jarang digunakan oleh MC ketika ingin memulai acara ya, agar khidmat acaranya. Yang ketiga, yang membawa motor harap dikunci stang. Ya, ini juga sering digunakan di misal di tempat-tempat umum sebagai imbauan ya. Harap berhati-hati terhadap barang bawaan Anda. Ini juga di tempat umum, bisa di kereta, di halte ya, di stasiun ada tulisan harap berhati-hati biasanya. Yang kelima, dilarang membawa benda apapun ke dalam kloset. Biasanya sering terpasang di dalam kloset ya. 6 pun sama, yang habis menggunakan toilet harap disiram. Ini juga pernah Bapak lihat di dalam toilet ada terpasang stikernya. Kira-kira sudah dapat mana kalimat yang menurut kalian paling logis dan tidak ambigu? Yang benar dapat hadiah. Silakan. 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, dikunci jawabannya. Kita lihat. Yang pilih nomor 1. Menurut kalian nomor 1 itu paling logis dan tidak ambigu. Kita cek apakah iya. Nah, waktu dan tempat dipersilahkan. Memang ini tidak jarang digunakan oleh MC ya, pembawa acara. Bahkan pembawa acara terkenal pun pernah berucap ini.
waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, kalau kita cek subjek predikatnya mana, ada memang. Kita uji dengan apa atau siapa kan. Di video sebelumnya sudah Bapak jelaskan cara mengecek mana subjek, mana predikat. Kita uji saja apa atau siapa yang dipersilakan. Waktu dan tempat. Apakah waktu dan tempat itu ada wujudnya? Apakah waktu dan tempat itu bisa berjalan? Apakah waktu dan tempat itu manusia? Kan nggak terlihat wujudnya, kita nggak tahu. Dan apakah bisa dipersilakan waktu dan tempat? Bedakan dengan Bapak Dodo dipersilakan naik panggung, kan jelas ada wujudnya. Nah, otomatis kalimat satu ternyata tidak logis atau tidak masuk akal karena mempersilahkan waktu dan tempat. Seperti itu. Ya. Mana bisa waktu dan tempat dipersilahkan. Itu. Ya, nggak logis, nggak masuk akal, tapi sering digunakan. Ya. Nah, jadi kalimat pertama ternyata tidak efektif karena melanggar prinsip kelogisan. Yang kedua, yang kedua, kita bahas yang membawa HP harap dimatikan. Ya. Contoh lain, yang berbaju merah, berarti kan orangnya. Yang berbaju merah, orang. Yang membawa HP, sama kan, orangnya juga. Yang membawa HP harap dimatikan, berarti orangnya yang harap dimatikan, bukan HP-nya dong. Itu. Lalu seperti apa yang efektifnya? Nah, harusnya kan HP-nya, ya, atau alat komunikasinya yang dinonaktifkan atau dimatikan. Jadi alat komunikasi harap dinonaktifkan, itu cukup efektif. Kalau ada kata yang membawa HP berarti orangnya, ya, perlu dipahami. Ya, kasihan orangnya dimatikan, bukan HP-nya. Nah, ini mirip dengan yang ketiga atau kalimat ketiga. Yang pilih kalimat ketiga, siap-siap. Yang membawa motor harap dikunci stang. Ya, bayangkan ada pengumuman yang membawa motor harap dikunci stang. Ya, saat itu kalian bawa motor, ya, ke pasar, kemudian lupa mengunci stang, ya, karena buru-buru. Ada pengumuman yang membawa motor harap dikunci stang. Nah, berarti yang dikunci stang itu bukan motornya, tapi kalian yang bawa motor. Ya, kasihan dikunci stang orangnya. Ya, kan yang membawa motornya, orang berarti, bukan motornya. Ya. Bagaimana biar efektif, tidak tidak ambigu atau jadi logis? Bisa saja gampang lah. Motor atau kendaraan bermotor harap dikunci ganda misal. Gitu. Mudah ya. Nah, nomor 4. Yang pilih nomor 4, harap berhati-hati terhadap barang bawaan Anda. Ini pun pernah Bapak lihat di stasiun, ya, karena memang kondisinya rentan pencopetan saat itu. Di terminal juga ada imbauannya, harap berhati-hati terhadap barang bawaan Anda. Ini misal Bapak bawa penghapus, ya, atau bawa spidol, Bapak bawa, Bapak simpan, ya, di meja. Bapak duduk kan capek. Nah, Bapak simpan biar kelihatan kamera, masuk kamera. Nah, Bapak simpan spidolnya. Ada imbauan, harap berhati-hati terhadap barang bawaan Anda. Wah, berarti kalian harus hati-hati terhadap barang bawaannya, bukan terhadap orang yang akan mencuri barang kalian.
karena dianggap barang bawaan kalian mungkin berbahaya buat kalian, ya. Jadi harap hati-hati aja sama barang bawaannya. Harap berhati-hati terhadap barang bawaan Anda. Seolah-olah barang bawaannya akan mencekik kalian atau menusuk kalian dari belakang. Ya pasti dibuang barang bawaannya. Ya. Kalau imbauannya harap berhati-hati terhadap barang bawaan Anda. Jadi seperti apa yang efektifnya? Harap menjaga dengan baik barang bawaan. Seperti itu cukup sebenarnya. Dijaga dengan baik agar tidak pindah tangan nanti atau dicuri. Ya, kalau harap berhati-hati terhadap barang bawaan berarti yang kita bawa itu justru bisa mencelakakan kita. Ya, seolah bergerak nih. Penghapus bergerak, tiba-tiba mau nampar kita kan enggak. Ya, atau memukul kita, ngeri juga. Baru kita hati-hati. Nah, seperti itu. Jadi kalimat keempat pun ternyata tidak logis, ambigu, bermakna ganda. Ya, jadi tidak efektif. Lanjut ke kalimat yang kelima. Nah, yang pilih kalimat kelima, dilarang membawa benda, dilarang membuang benda apapun ke dalam kloset. Ini pun pernah Bapak temukan di beberapa tempat. Ya, masuk toiletnya ada pas di atas kloset di pojok tertulis ini. Ya, tertulis Bapak masuk jadi nggak jadi itu. Mau buang sesuatu kan, kita ke kloset biasanya selain ya cuci muka mah di wastafel biasanya kan ya. Biasanya kan mau buang sesuatu, bisa buang benda cair atau benda padat atau benda padat cair kan ya. Nah, kalau ada tulisan dilarang membuang benda apapun, berarti kita nggak boleh baik membuang benda cair, membuang benda padat atau padat cair ke dalam kloset. Nggak boleh berarti. Ya udah Bapak keluar saat itu. Ya, karena nggak boleh, ternyata ada imbauan dilarang. Ya. Tapi sebenarnya mungkin maksudnya dilarang membuang tisu, pembalut, misal plastik ke dalam kloset. Nah, tapi ini bisa dimaknai lain oleh orang. Nah, makanya hindari. Ya. Nah, cukup sebenarnya. Harap menjaga kebersihan kloset. Ya. Nah, seperti itu juga bisa. Atau hindari membuang benda yang bisa menyebabkan kloset tersumbat. Kan plastik, ya itu bisa menyebabkan kloset tersumbat. Seringkali kan, misal perempuan, ya habis bertransaksi, ya membuang plastik ke kloset, bisa jadi tersumbat. Ya, jadi hindari. Ini seperti itu harusnya. Lanjut ke kalimat ke-6. Ya, yang habis menggunakan toilet harap disiram. Ini juga pernah Bapak temukan di salah satu mall, ya, tempat perbelanjaan. Saat itu Bapak biasa suka wisata toilet. Kemudian Bapak masuk dan menemukan tulisan yang habis menggunakan toilet harap disiram. Ya. Ini mungkin kasusnya lebih parah daripada kalimat kelima. Dilarang membuang benda apapun ke dalam kloset. Lebih parah Bapak anggap ini kalimat ke-6 nih. Yang habis menggunakan toilet harap disiram. Ngeri nggak tuh? Bapak udah masuk saat itu, lupa. Ya, nggak sempat baca. Masuk, Bapak buang sesuatu lah biasa, ya. Nah, setelah Bapak buang, Bapak baru baca yang habis menggunakan toilet harap disiram. Yang habis menggunakan kan berarti Bapak. Harap disiram, wah berarti Bapak akan disiram. Wah, udah ketar-ketir Bapak melihat luar, kira-kira ada orang nggak yang siap-siap menyiram Bapak. Ya, Bapak udah siap nangkis. Karena imbauannya yang habis menggunakan toilet harap disiram, berarti kan Bapaknya yang akan disiram. Ngeri nggak tuh? Masa Bapak keluar toilet basah nanti? Ya, basah kuyup. Kan nggak enak keliling mall basah kuyup. Seperti itu.
Nah, mungkin maksudnya toiletnya yang disiram, karena banyak kejadian habis buang sesuatu nggak disiram, ya. Jadi baiknya setelah menggunakan toilet harap disiram atau dibersihkan kembali. Itu cukup seperti itu. Nah, berarti nggak ada yang logis, nggak ada yang efektif. Iya, memang ini sering digunakan, jadi hati-hati ya, jangan sampai kita nanti malu, misal kita ditunjuk oleh bos kita, oleh atasan kita untuk membuat sebuah pengumuman ya. Nah, ternyata pengumuman yang kita buat itu nggak logis atau ambigu. Nah, ini bisa berdampak sosial bagi kita, ya malu. Nah, inilah pentingnya kita belajar kalimat efektif ya, untuk menghindari tadi sanksi sosial ketika kita menggunakan bahasa tidak efektif, menggunakan bahasa sosial sanksinya ya, jangan sampai terjadi pada kalian seperti itu. Nah, masih banyak contoh kasus lain, misal ambigu. Biasanya perempuan nih hebat menggunakan bahasa yang ambigu. Contohnya, misal ini udah kita bahas ya, kita hapus. Kita ambil contoh dalam komunikasi sehari-hari ya. Ketika kalian chat, misal laki-laki terutama, mau beli apa ke pasangannya, tiba-tiba langsung dapat balasan, nah, terserah. Waduh. Atau lagi komunikasi, misal, kamu kenapa? Terserah. Gak apa-apa. Wah, ini ngeri nih. Nah, ambigu itu menurut laki-laki. Terserah itu bisa lebih ke arah iya, atau sebenarnya dia nggak mau tapi terpaksa. Nah, itu disebut dengan kalimat yang ambigu, bermakna ganda. Jadi ketika perempuan sudah berucap terserah ya, berarti dalam perasaan dia ada sesuatu ya, nggak apa-apa, justru biasanya ada apa-apa ya. Jadi kalau perempuan udah bilang nggak apa-apa dengan raut wajah yang kira-kira kurang mengenakan, berarti ada apa-apa sebenarnya. Nah, itu namanya contoh tuturan yang ambigu ya. Nah, tapi salah nggak sih kira-kira perempuan bicara seperti itu? Ya mungkin nggak ada salahnya, ingin menguji sejauh mana kepekaan laki-laki, ya nggak? Seperti itu. Jadi ya wajar, laki-laki pun perlu diuji ya. Nah, ini contohnya, terserah, nggak apa-apa. Jadi kalau udah singkat-singkat ya udah, bagi laki-laki samperin langsung ya, jangan sampai miskomunikasi nantinya. Cukup sekian untuk materi kalimat efektif, terutama berkaitan dengan logis dan tidak ambigu sebuah kalimat. Semoga bermanfaat. Silakan boleh dibagikan ya. Jadi sengaja Bapak menyeimbangkan antara vlog dengan materi, jangan sampai terlalu banyak vlognya tentang aktivitas Bapak. Mau sih sebenarnya meliput setiap hari seperti apa kegiatan Bapak, cuma ya Bapak seimbangkan lah antara vlog dengan materinya, biar kalian dapat juga materinya, dapat juga seenggaknya refreshing melihat rutinitas seseorang ya. Nah, semoga bermanfaat materi kali ini. Jangan putus semangat untuk belajar bahasa, karena bahasa kan kita gunakan sehari-hari. Jadi ya nggak ada salahnya setiap hari belajar bahasa untuk memantapkan komunikasi kita tadi. Kemudian apalagi kalimat efektif sangat berguna sekali, sangat berguna sekali. Nah, itu contoh yang nggak efektif ya, berlebihan, sangat berguna harusnya. Bapak pun sama mengakui bahwa Bapak nggak jarang menggunakan kalimat yang
tidak efektif, ya nggak masalah ya. Jadi memang ada saatnya kita menggunakan kalimat yang efektif, yang formal, ada kalanya tidak ya. Yang penting nyaman, orang lain paham, itu nggak usah kaku juga. Terima kasih. Like, komen. Yang belum subscribe, coba tekan tombol subscribe-nya ya, biar tembus 100 juta subscriber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.